Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini, sebelum kita bercerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada waktu bagi kami, anak-anak-Mu, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita bercerita tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Sebelum Yusuf menjadi penguasa, Yusuf mengartikan mimpi raja dengan 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. 7 lembu gemuk menggambarkan akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, dan sesudah itu akan terjadi masa kelaparan. Dan hari ini tentang bagaimana orang-orang pada waktu itu akan mengalami kelaparan. Dan negeri ini benar-benar terjadi kelaparan. Tapi bangsa Mesir tidak mengalami kelaparan karena Yusuf menyuruh semua pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja untuk mengumpulkan persediaan gandum makanan untuk 7 tahun kemudian. Dan akhirnya tibalah masa kelaparan. Semua orang mengalami kelaparan, tapi di negeri Mesir tidak mengalami kelaparan. Bahkan mereka bisa menjual bahan makanan kepada negeri-negeri yang lain. Dan di Kanaan juga ada saudara-saudara Yusuf bersama dengan papanya tinggal di sana. Dan Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, pergilah kalian ke Mesir sana. Di sana persediaan makanan banyak. Kalian harus pergi dan belilah di sana." Akhirnya saudara-saudara Yusuf pun pergi menuju Mesir. Waktu sampai di Mesir, mereka langsung ketemu saudaranya Yusuf. Tapi mereka tidak mengenal siapa Yusuf. Mereka tahunya Yusuf ini hanyalah penguasa di Mesir, karena mereka beranggap bahwa saudaranya Yusuf sudah meninggal. Mereka sujud kepada mereka, "Tuhan, izinkan kami membeli makanan." Lalu Yusuf ini kenal dengan saudara-saudaranya. Hati Yusuf sangat senang ketika bertemu dengan saudaranya. Tapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Siapakah kalian? Pasti kalian ini pengintai. Karena negeri ini tidak dijaga, kalian akan mengintai negeri ini, kan?" Lalu mereka ini merasa ketakutan. "Tidak Tuhan, tidak Tuhan, kami bukan pengintai. Kami hanyalah orang dari Kanaan yang ingin membeli bahan makanan gandum di tempat ini. Kami ini berjumlah 12 bersaudara dari 2 ibu. Dan satu lagi saudara kami tinggal di Kanaan. Bahkan yang satu lagi sudah meninggal." Lalu Yusuf ini rindu melihat saudaranya. "Aku tidak percaya dengan ucapan kalian. Tidak Tuhan, jujur Tuhan, kami ini berkata yang sebenarnya. Untuk meyakinkan perkataan kalian, suruhlah di antara saudaramu ini pergi menjemput si bungsu, adik kalian. Tapi sebelumnya kalian harus masuk penjara selama 3 hari. Akhirnya, tapi perasaan Yusuf sangat sedih karena mereka dimasukkan penjara. Tapi karena Yusuf rindu
bertemu dengan adiknya, supaya ia bisa bertemu dengan adiknya, ia buat cara begitu. Akhirnya setelah ia sedih, ia pergi. Sekarang kalian masuklah ke dalam penjara. Akhirnya mereka dibawa ke dalam penjara. Dan sesudah 3 hari lamanya mereka di dalam penjara, lalu mereka bertemu lagi dengan Yusuf. Yusuf berkata, untuk meyakinkan perkataan kalian semua, kalian hari ini harus pergi kembali ke Kanaan dan jemputlah saudara kalian. Tapi di antara kalian harus ada yang tinggal di tempat ini, supaya menjadi jaminan bagi saya. Wah, saudara-saudaranya menjadi sedih. Kalau begitu, saya bawa ini. Yang diambil ialah Simeon. Sekarang Simeon menjadi jaminan supaya kalian kembali ke sini membawa adik kalian. Kalau tidak, akan terjadi sesuatu. Sekarang kalian boleh pulang dan isilah gandum-gandum kalian. Nah, akhirnya mereka pergi mengisi gandum, dan mereka akhirnya pergi pulang ke tempat rumah mereka dengan hati yang sangat sedih, karena saudara mereka Simeon tertahan di Mesir. Waktu di dalam perjalanan, ketika mereka ingin memberi makan keledainya mereka, wah, mereka buka, ada uang. Rupanya uang untuk membeli gandum itu dikembalikan oleh Yusuf. Tapi mereka menjadi takut. Wah, iya, di tempatku juga ada uang. Mereka takut. Mereka dituduh menjadi pencuri. Waduh, bagaimana ini, bagaimana? Akhirnya mau gak mau mereka pulang untuk menceritakan segala sesuatunya yang terjadi kepada ayahnya. Akhirnya dia pergi kepada ayahnya. Ayah, kami sudah pulang, tapi saudara kami Simeon ditahan oleh orang Mesir di sana, dan kami disuruh untuk membawa saudara kami menjamin supaya perkataan kami ini benar-benar terbukti kalau kami orang jujur. Hati Yakub sangat sedih karena dia tidak mau kehilangan lagi anaknya. Dia berkata kepada anaknya, tidak, aku sudah kehilangan satu anak, dan abang kalian Simon sudah ada di sana tertahan. Aku tidak mau lagi menderita dan tidak mau lagi kehilangan saudaranya Yusuf. Hanya inilah anak satu-satunya. Hanya ini juga yang saudaranya Yusuf. Aku tidak mau kehilangan dia. Lalu Ruben berkata, ayah, kalau aku tidak membawa Simeon dan Benyamin pulang, ayah boleh bunuh kedua anakku untuk menjadi jaminannya. Tapi ayahnya tetap bersedih. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Minggu depan kita lanjuti. Dari cerita ini kita belajar bagaimana Yusuf tetap mengenal saudara-saudaranya, dan Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya pernah membuang Yusuf ke sumur, tapi Yusuf tetap mengingat dan Yusuf sudah melupakannya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah menaruh dendam, tapi milikilah hati yang mengampuni. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan
yang mengingatkan kami untuk kami tidak memiliki hati dendam, tapi memiliki hati yang mengampuni ketika kami disakiti Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Mereka yang studi, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan kedua orang tua mereka, Tuhan berkati agar kedua orang tua mereka dalam pekerjaannya diberkati Tuhan. Kami rindu juga untuk bangsa Indonesia ini, pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, COVID-19 yang makin hari semakin meningkat, tapi Engkau Allah yang menjagai anak-anak Tuhan, yang menjagai kami semua Tuhan. Dan kami rindu penyebaran COVID-19 ini dihentikan. Dan hanya Engkau Allah sendiri yang sanggup melakukannya itu Tuhan. Sehingga kami nanti boleh berkumpul lagi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jangan lupa minggu depan kita ketemu dan melanjutkan cerita firman Tuhan ini. Amin.